Miss Ririn di sini. Sekarang kita mau bahas tentang latihan dari materi yang passive voice. Oke, dimana kita itu mau ngomong di gitu. Berarti rumusnya harus ada to be plus verb ketiga. Nah, di sini Miss Ririn sudah sediakan juga ada 5 soal gitu ya. Nah, sekarang langsung ke pembahasannya ya. Dari nomor 1 dulu tuh, soalnya ada they are building a new train station. Oke, jadi ada orang-orang tuh, mereka itu sedang membangun stasiun kereta api kan gitu ya. Nah, berarti this sentence can be changed in the passive form into. Nah, jadi kalimat di atas bisa diubah ke pola yang pasif. Gimana tuh gitu. Dimana kalau pola pasif itu kan harus ada to be plus verb 3 gitu. Berarti kalau aktifnya mereka sedang membangun stasiun kereta api, berarti pola pasifnya menjadi stasiun kereta api sedang dibangun oleh mereka, kan gitu ya. Nah, berarti a new station gitu, sedang dibangun adik, sedang dibangun oleh mereka. Nah, tadi sedangnya pakai yang present atau yang past gitu, pakai yang sekarang atau yang lampau. Nah, tadi kan ada they are building. Nah, are itu kan merupakan to be bentuk yang present gitu. Berarti kalau pola pasifnya juga sama-sama present gitu ya. Kalau subjeknya train station berarti to be-nya menjadi is kan gitu ya. Jadi a new station is, karena ada sedang berarti kan kita tadi rumusnya, ingat ya, rumusnya itu adalah subjek plus to be baru plus being dulu gitu, being baru plus verb ketiga. Jadi jawabannya adalah a new station is being built, kan gitu ya, by them gitu, oleh mereka gitu ya harusnya. Jadi jawabannya yang D. Oke, next ya, ke soal yang nomor 2. Di sini ada the president director agreed that the performance of the company hasn't been good these past few years. In fact, it's good organization blah 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 now. Nah, di situ juga ada keterangan now gitu, sekarang. Nah, berarti sudah jelas jawabannya kita harus cari yang continuous gitu. Continuousnya yang present atau yang past tuh, Dek? Yuk, jelas yang present. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya di sini kan in fact it's organization bla 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 now. Berarti kan di sini organisasinya itu distrukturisasi gitu ya, bukan merestrukturisasi gitu. Jadi kita harus memakai passive form juga gitu. Berarti jawabannya yang organisasi distrukturisasi sekarang kan gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang is being restructure gitu ya. Kalau restructured yang A itu berarti dia polanya itu adalah merestrukturisasi gitu. Berarti dia aktif gitu ya. Berarti bukan yang A jawabannya. Kalau yang B dia juga is restructuring gitu. Juga dia sedang merestrukturisasi gitu. Berarti dia juga aktif gitu. Kalau yang B is to restructure gitu, itu jelas salah ya. Kalau yang D baru is being restructured, nah itu polanya pasif ya, sedang direstrukturisasi gitu. Kalau yang restructuring, nah kalau setelah organization tadi subjek di situ langsung restructuring nggak boleh ya, nggak bisa. Jadi jawabannya jelas yang D. Kita bisa lanjut ke soal nomor 3 di sini. Ada the mail bla 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 before I left for school this morning. Nah, dari pola soalnya di sini ada before I left for school. Nah, posisinya kira-kira kita ini sekarang sudah pergi ke sekolah belum? Nah, sudah pergi ke sekolah ya. Berarti untuk kejadian yang emailnya itu otomatis sudah lampau gitu ya. Kita sambil lihat dulu jawabannya A itu has been delivered gitu. Emailnya telah dikirim sebelum saya pergi ke sekolah. Nah, cuman posisinya kan sekarang kita sudah pergi ke sekolah gitu ya. Jadi kita nggak pakai yang present. Jadi bukan yang A jawabannya. Kalau yang B is delivered. Nah, dia juga present ya, to be itu is gitu. Berarti bukan yang B juga jawabannya. Kalau yang C will be delivered. Nah, kalau yang C di sini itu will be delivered, berarti akan dikirim. Nah, sementara di soal di sini kan emailnya sudah dikirim ya, Dek ya. Emailnya itu sudah dikirim sebelum saya berangkat sekolah kan gitu. Jadi ya posisinya saya itu sekarang memang sudah berangkat sekolah, bahkan sudah sampai di sekolah gitu. Berangkatnya pun tadi kan gitu. Nah, berarti nggak mungkin jawabannya yang C ya. Kalau yang D juga tidak mungkin juga would be delivered gitu. Akan dikirim juga gitu yo. Cuman bentuknya yang lampau juga sama-sama. Nggak mungkin jawabannya C sama D gitu ya. Nah, kalau ya I had been delivered, oke.
emailnya telah dikirim sebelum saya pergi ke sekolah. Nah, itu juga kalau itu sangat tepat ya. Jadi posisinya itu emailnya telah dikirim gitu. Jadi sudah lampau. Dan I love for school-nya juga sudah lampau juga. Saya sudah berangkat tadi pagi gitu. Jadi yo, posisinya memang kita harus pakai yang perfect, yang bentuk lampau atau past gitu. Jadi jawabannya yang E. Sekarang kita ke soal nomor 4. Ada what is going to happen to the children who have become orphan due to the tsunami disaster gitu. Nah, they bla bla bla. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah apa yang akan terjadi gitu ya kepada anak-anak yang akan menjadi yatim piatu karena bencana tsunami kan gitu ya. Nah, they bla bla bla. Mereka itu will take care of. Nah, kalau yang di sini memang subjeknya orang gitu ya, tapi they-nya itu kan adalah anak-anaknya gitu, the children-nya. Berarti anak-anaknya itu akan dirawat kan gitu ya, Dek ya, bukan akan merawat gitu, tapi they akan dirawat kan gitu. Nah, berarti kalau ya itu will take care of gitu. Kalau will take care of berarti kan akan merawat gitu. Jadi jawabannya jelas bukan yang A. Kalau yang B, will have been taken care of gitu. Oke, kalau yang B itu akan telah dirawat gitu, akan telah dirawat tuh. Nah, biasanya kalau kita mau pakai perfect tense, Max, ada penanda-penanda waktu yang memang menandakan kalau kita perlu pakai perfect tense gitu. Nah, sementara yang C di sini will have taken care of. Nah, kalau yang C akan telah merawat juga ya, berarti salah. Kalau yang C juga jelas bukan, karena yang C itu akan telah merawat gitu. Sementara yang D will be taken care of gitu, akan dirawat. Nah, kalau yang C di sini tepat ya, akan dirawat kan gitu ya. Nah, jadi gimana tuh, apa yang akan terjadi sama anak-anak yatim piatu karena korban tsunami? Nah, berarti jawabannya oh ya, mereka akan dirawat kan gitu ya. Kalau yang A di sini will be taking care of. Nah, berarti di sini ada setelah will ada to be plus verb ing, berarti posisinya akan sedang merawat gitu ya. Dia juga salah, berarti kan posisinya tadi seperti yang Miss tadi bilang, di situ harusnya gitu kita menjawab mereka akan dirawat gitu ya, bukan merawat, tapi mereka akan dirawat. Oke, jadi jawabannya yang D. Soal number 5 itu ada according to our teacher, all of our composition bla 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 in ink. Oke, he want a set papers written in pencil. Oke, berarti menurut guru kita gitu ya, jadi semua bahannya itu harus ditulis dengan menggunakan tinta kan gitu ya. Kalau enggak dia nggak akan nerima kan gitu ya. Nah, di situ ada kata should, pilihannya semuanya ada kata should ya, dimana should itu merupakan salah satu modal gitu. Selain should juga ada shall, ada will, ada would, ada can, ada could gitu, ada must juga. Jadi setelah modal-modal tersebut, kita harus taruh verb infinitive gitu. Jadi kalau kita butuh to be ya berarti harus to be yang bentuk infinitive gitu. Jadi setelah should harus diikuti dengan be kan gitu ya. Nah, lanjut nih kalau yang A, nah berarti di sini ada should write. Kalau should write berarti harus menulis gitu. Sementara tadi kan soalnya itu ada all of our composition, semua bahan-bahan kita kan gitu ya. Jadi posisinya semua bahan-bahannya harus dituliskan gitu. Kita mau ngomong dituliskan gitu. Jadi kita harus pakai rumus to be plus verb ketiga gitu. Kalau yang A itu should write berarti harus menulis gitu. Jelas salah karena kita mau ngomong harus dituliskan gitu ya. Nah, kalau yang B should be written harusnya ditulis. Oke, tepat ya. Kalau yang C should be writing. Oke, berarti harusnya menulis gitu. Itu juga salah yang C. Kalau yang D should have written, berarti harusnya telah menulis. Itu juga salah. Itu aktif juga ya yang D ya. Nah, kalau yang E should have been writing. Oke, jadi harusnya telah sedang menulis. Oke, itu juga aktif juga ya Dek ya. Berarti salah juga gitu. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang should be written gitu, yang B. Oke, sampai sini dulu ya Dek ya untuk pembahasan dan soal dari passive voice. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah. Nanti bisa langsung Miss jawab. Oke, thanks for watching. See you.